Xabi Alonso menghadapi periode yang menantang di Real Madrid setelah awal musim yang impresif. Tekanan mulai terasa seiring hasil yang menurun dan sorotan tajam di Bernabeu. Situasi ini tak lepas dari ekspektasi tinggi yang melekat pada klub raksasa Spanyol tersebut. Setiap hasil negatif langsung memicu spekulasi, termasuk soal masa depan sang pelatih. Kini, penyebab tekanan itu mulai terkuak. Mantan rekan setim Alonso di timnas Spanyol, Cesc Fabregas, membeberkan masalah besar yang menurutnya menjadi sumber utama kesulitan sang pelatih. Xabi Alonso sebenarnya memulai kiprahnya di Real Madrid dengan sangat meyakinkan setelah ditunjuk sebagai pelatih pada Mei lalu. Ia langsung membawa tim meraih 13 kemenangan dari 14 laga awal di semua kompetisi. Kemenangan penting atas Villarreal, Barcelona, dan Marseille membuat situasi terlihat ideal. Namun, performa itu tak bertahan lama ketika Madrid hanya mampu memenangi 5 dari 11 pertandingan berikutnya. Serangkaian hasil imbang melawan Rayo Vallecano, Elche, dan Girona membuat posisi puncak klasemen La Liga direbut Barcelona asuhan Hansi Flick. Di Liga Champions, Madrid juga terpuruk di peringkat ke-7 usai kalah dari Liverpool dan Manchester City. Di tengah tekanan hasil, Alonso juga harus mengelola dinamika pemain bintang. Kylian Mbappé tampil luar biasa dengan torehan 29 gol dari 24 pertandingan, menjadi pusat perhatian musim ini. Sebaliknya, Vinicius Junior justru beberapa kali keluar masuk susunan starter. Situasi itu memuncak saat ia ditarik keluar dalam kemenangan 2-1 atas Barcelona di El Clasico Oktober lalu. Dalam rekaman siaran DAZN, Vinicius terdengar meluapkan emosinya kepada Alonso. "Selalu saya keluar dari tim, lebih baik saya pergi, ucap Vinicius saat itu. Vinicius kemudian meminta maaf kepada para pendukung Madrid atas reaksinya. Alonso sendiri menegaskan bahwa ia tetap memiliki hubungan yang sangat baik dengan sang winger. Menurut Cesc Fabregas, persoalan utama Alonso terletak pada beratnya mengelola ruang ganti Madrid yang syarat pemain bintang. Ia menilai hampir semua pemain merasa layak selalu bermain. Mereka semua sangat bagus. Mereka semua pantas bermain. Mereka semua merasa harus bermain. Mereka semua harus membuat perbedaan, ujar Fabregas dalam sebuah dokumenter yang meninjau karir Alonso. Mereka semua bernilai 50 juta euro. Mereka semua bermain untuk tim nasional mereka. Mengelola hal seperti ini, tentu, adalah hal tersulit dari semuanya, lanjutnya. Pendapat Fabregas diperkuat oleh Pepe Reina, mantan rekan Alonso di Liverpool dan timnas Spanyol. Tidak mudah, terutama di ruang ganti seperti ini. Namun, Xabi tidak punya masalah menatap mata Anda dan mengatakan hal-hal apa adanya, kata Reina. Musim ini menjadi fase transisi besar bagi Real Madrid. Carlo Ancelotti hengkang di akhir musim lalu untuk menangani tim nasional Brasil. Sementara Florentino Perez menyerahkan tongkat estafet kepada Alonso, pelatih yang sukses bersama Leverkusen. Periode awal Alonso pun diwarnai pasang surut. Gambaran itu dianalisis oleh pakar sepak bola Spanyol, Manuel Jabouis, dengan fokus pada satu kekurangan mendasar yang menurutnya belum terselesaikan.
Manuel Jabbois menggambarkan 6 bulan pertama Xabi Alonso sebagai periode yang cukup bergolak. Namun, ia menekankan bahwa tidak pernah ada yang mengatakan tugas melatih Real Madrid adalah perkara mudah, terlebih setelah era sukses di bawah Ancelotti. Ia menyebut terkadang ada pelatih yang langsung menyatu dengan klubnya, tetapi hal itu tidak terjadi dalam kasus Alonso. Meski demikian, Jabbois menilai kondisi tersebut tidak otomatis berarti proyek ini akan gagal. Menurutnya, posisi Alonso justru lebih dipertanyakan karena kebisingan dan tekanan lingkungan sekitar ketimbang hasil murni di lapangan. Ia menegaskan Real Madrid masih cukup aman di semua kompetisi, sehingga musim ini tampak lebih buruk dari realitas yang ada. Meski hasil dinilai belum mengkhawatirkan, Jabbois menyoroti ekspektasi permainan yang belum terpenuhi. Ia menilai persoalan terbesar Real Madrid saat ini adalah tidak adanya gambaran permainan yang mudah dikenali. Ia membedakan antara tim yang belum berjalan karena minimnya otomatisme dengan tim yang sama sekali belum memiliki ide bermain yang jelas. Dalam pandangannya, Real Madrid Xabi Alonso masih berada di kategori kedua. Pada level permainan, sebagai tim dengan cap pelatihnya sendiri, saya masih belum tahu seperti apa Real Madrid-nya Xabi Alonso. Saya belum melihatnya 100%, kata Jabbois. Saya melihat beberapa kilasan di Piala Dunia antar klub, beberapa hal, tapi setelah itu hampir semuanya adalah perebutan bola cepat dan gol-gol luar biasa dari Mbappe. Soal permainan kolektif, penguasaan laga, dan hal-hal semacam itu, sama sekali belum terlihat. Jabbois juga menilai persoalan tersebut berakar dari kebutuhan transfer yang tidak terpenuhi. Ia menyebut Alonso membutuhkan satu pemain kunci di lini tengah yang mampu menjadi otak permainan, bukan sekadar kekuatan fisik. Tidak ada otak permainan di lini tengah itu. Lebih dari sekadar permainan dengan pergerakan fisik, telah sangat merugikan mereka, sambung Jabbois. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa hal paling kurang dari Real Madrid saat ini adalah rasa percaya diri. Namun, kepercayaan itu, menurutnya, masih hidup lewat identitas historis klub. Ini adalah klub yang bisa saja finish ke-8 di Liga, tapi tetap memenangkan Liga Champions. Pada akhirnya Anda selalu waspada, karena Anda tahu tim ini bisa muncul dari arah yang paling tidak terduga.